Woi bro, aman semua nih. Ya udah, kalau aman, lanjut yuk. Halo, welcome back di channel TCH Movie Addict dan masih bersama gue Mang Asep yang akan memberikan rekap film untuk lu semua. Jadi kalau misalkan kalian suka banget dengan rekap film nih, so please lah stay duduk yang manis, terus siapkan udut, siapkan kopi, dan nonton channel TCH Movie Addict. So kali ini Mang Asep bakal ngerekap sebuah alur film bernama Megamind. Nah, jadi kebayang gak sih kalau misalkan ya ada orang jahat yang tiba-tiba baik. Nah, ini nih film ini nih yang mengajarkan kita apa arti kebaikan. Ya udah kalau gitu nggak usah banyak bacot ya cuy. Langsung aja kita masuk ke filmnya. Sorry nih durasi. And here we go. Megamind, adegan pertama film Megamind kita diperlihatkan sebuah pria yang jatuh dari ketinggian sambil menceritakan pengalaman hidupnya. Lalu kita dibawa flashback sebentar ke masa kecil dari pria itu. Pria berkulit biru itu memiliki masa lalu hampir sama seperti Superman. Planetnya mengalami kiamat dan ia dikirim keluar dari planet itu. Tapi ia nggak sendirian, ia bersama bayi lainnya juga sama-sama dikirim keluar ya, untuk berlindung di planet bumi. Tetapi guys nih, dua orang tadi memiliki keberuntungan yang berbeda. Nah, si bayi manusia itu terjatuh di sebuah rumah mewah, sementara si kulit biru ya jatuh di tengah-tengah penjara. Di penjara, pria si kulit biru ini dididik dengan baik. Ya, seenggaknya baik menurut para narapidana yang ada di sana. Sejak kecil, si kulit biru ini udah membuat alat-alat yang canggih dan sering membantu para narapidana. Singkat cerita nih, si botak setiap pagi bebas dari penjara dan masuk ke sebuah sekolah. Lagi-lagi ia bertemu dengan rivalnya itu. Dan di sekolah ini si rival mendapat perhatian yang enggak ia dapat. Hari-hari si botak dipenuhi dengan eksperimen-eksperimen canggih, karena dia sendiri nggak punya kekuatan super seperti rivalnya. Nah, karena kekurangannya ini, ia dikucilkan oleh para teman-temannya dan menjadi orang jahat. Dan dari sinilah akhirnya ia memulai karirnya sebagai penjahat super. Ia dan rivalnya akhirnya memiliki nama panggilan. Si botak dipanggil dengan nama Megamind, sedangkan rivalnya dipanggil dengan nama Metroman. Waktu semakin berlalu. Seorang pejabat tinggi bernama Warden menjenguk Megamind di sebuah penjara. Warden memberikan kado dari Metroman kepada Megamind, tapi Megamind gak menerima begitu aja dan malah dipakai si Warden. Di tempat lain guys, di Metro City sedang diadakan sebuah acara pembukaan Metro Museum. Di sana hadir juga seorang reporter yang bernama Roxanne Ritchie dan kameramennya. Dua orang itu tampak berdiskusi dan ngobrol soal Megamind versus Metro City. Dan tiba-tiba aja guys, ada sebuah mobil tak terlihat yang datang dan menculik si Roxanne. Kembali ke penjara ya. Jam pemberian Metroman tiba-tiba aja men-scan pemakai jam itu dan si Warden langsung berubah menjadi Megamind. Dari sini kita udah bisa nebak sedikit sih. Tentu aja para penjaga yang melihat hal tersebut langsung menangkap si Warden dan dimasukkan ke sel Megamind-nya sendiri. Sedangkan si Megamind yang asli menjebak Warden dan para penjaga. Ia dengan jam ajaibnya itu menyamar sebagai Warden dan bebas berjalan keluar dari penjara. Di luar, ia dijemput oleh minion dan akhirnya kabur dari penjara tersebut guys. Kita sekarang kembali ke kota. Metroman menghadiri pembukaan Metro Museum. Dirinya yang notabene adalah seorang idola mendapat cinta dan perhatian dari Metro City. Metroman berpidato di hadapan para penduduk Metro City. Di tempat lain guys, Megamind akhirnya kembali ke laboratoriumnya. Dia sangat senang bertemu dengan robot-robot kecil yang ia anggap seperti anak-anaknya sendiri. Baru aja datang ke rumahnya, Megamind langsung bersiap-siap untuk melakukan pekerjaannya yang baru. Ia bertemu dengan Roxanne yang baru aja ia culik. Megamind berusaha menakuti Roxanne dengan alat-alat yang ia punya, tapi Roxanne tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Kembali ke Metroman yang ada di pusat kota nih. Nah, si Beleguk ini melihatkan patrung Metroman kepada seluruh penduduk kota. Tetapi tiba-tiba muncullah kabut berwarna hitam. Ternyata kabut itu adalah ulah dari Megamind. Megamind menantang Metroman untuk bertarung. Ia cukup membuat kaget Metroman karena ia sendiri telah menawan Roxanne. Metroman langsung terbang dari kabut itu. Ia mencari lokasi dari Megamind. Ternyata guys, itu adalah sebuah jebakan untuk Metroman. Megamind langsung melangsungkan rencananya. Megamind berusaha menembakkan pemanas matahari, namun hal itu belum berhasil karena ada kendala teknis sedikit. Sementara itu kekuatan Metroman yang ada di kubah raksasa melemah. Ia memberitahu Metroman kalau kelemahannya adalah sebuah tembaga. Tiba-tiba aja pemanas matahari Megamind udah siap.
Ia pun segera melepaskan tembakannya ke arah kubah itu dan terjadilah ledakan yang amat besar. Megamind dari kejauhan melihat sebuah jubah terbang mendekati dirinya. Dan ternyata itu adalah jubah dari Metroman yang hanya tinggal kerangkanya aja. Megamind akhirnya berhasil mengalahkan Metroman. Megamind merayakannya dengan mengadakan pawai ke seluruh kota. Megamind dengan para minionnya mengarah ke balai kota dan berpidato kepada seluruh orang yang ada di sana. Ia juga dicecar berbagai pertanyaan oleh Roxanne. Dan di dalam balai kota itu, Megamind terkesima dengan bangunan yang ada di sana guys, dan mulai mengubah semua interior di balai kota itu. Megamind yang sekarang sudah merebut seisi kota membuat kota itu menjadi sepi. Megamind yang udah berhasil mengalahkan Metroman merasa kesepian karena ia udah gak mempunyai rival. Megamind terus kepikiran Metroman, apalagi saat ia menonton sebuah berita tuh. Ia sedih karena rivalnya ini udah gak ada. Di tempat lain, Roxanne yang baru selesai kerja diajak terus-menerus oleh kameramennya untuk jalan berdua. Namun Roxanne terus-menerus menolaknya. Roxanne dan Megamind ternyata sama-sama sedihnya karena kehilangan Metroman guys. Dua orang itu lalu berniat mendatangi patung Metroman. Nah, Roxanne berniat untuk curhat sedangkan Megamind untuk menghancurkan patung itu. Ia nggak kuat melihat patung tersebut karena hal itu hanya akan membangkitkan kenangan masa lalunya. Megamind tiba-tiba aja mendengar suara Roxanne. Ia segera berlari dan menyamar sebagai Bernard. Tiba-tiba aja Roxanne datang. Ia dan Roxanne sekarang berada di lift bersama bercerita tentang kebaikan-kebaikan dari Metroman. Megamind tiba-tiba aja mendengar sebuah ide saat Roxanne memberitahu bahwa pahlawan ini nggak dilahirkan, tetapi dibuat. Megamind berterima kasih kepada Roxanne. Ia akhirnya kembali ke markasnya untuk membuat seorang pahlawan buatan. Ia dengan bantuan minionnya berusaha untuk mencari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat superhero. Dan singkat cerita, Megamind mulai melangsungkan rencananya. Menjadilah sebuah pistol yang dapat membuat orang menjadi superhero. Tiba-tiba aja guys, lalu sebuah telepon milik Bernard berdering. Ternyata itu adalah Roxanne. Roxanne memberitahu bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian milik Megamind. Roxanne masuk ke dalam persembunyian itu. Megamind panik karena kedoknya hampir ketahuan. Ia kembali menyamar sebagai Bernard. Roxanne membuka sebuah tirai dan terungkaplah rencana-rencana jahat milik Megamind. Megamind menyuruh robotnya untuk membawa Roxanne keluar, tetapi robotnya yang bodoh malah membawa dirinya. Akhirnya Megamind ketahuan Roxanne. Ia membuat skenario dan berebut senjata dengan Roxanne guys. Ia nggak sengaja menembakkannya ke kameramen Roxanne. Megamind yang menyamar sebagai Bernard kabur dari markasnya bersama Roxanne dan di luar markas sudah ada kameramennya. Kameramennya ini merasa cemburu dengan Bernard apalagi saat Roxanne memeluknya. Singkat cerita guys, Megamind sekarang berada di depan apartemen Hal, meneliti tingkah laku Hal. Megamind tampak sangat senang karena ia memiliki rival baru lagi. Megamind masuk ke apartemennya untuk menemui rival barunya ini. Lalu tiba-tiba aja, Hal atau si kameramennya si Roxanne ini berubah bentuk. Ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Megamind yang ada di sana menyamar sebagai ayah luar angkasa Hal. Hal sangat senang dengan hal itu. Ia sangat bersemangat. Megamind dengan sukarela melatih Hal agar menjadi superhero yang pantas. Di samping itu, ia dengan penyamarannya sebagai Bernard sering bertemu dengan Roxanne. Hari-hari Roxanne dan hari-hari Megamind sekarang sangat menyenangkan. Megamind bahkan mulai memiliki benih-benih cinta kepada Roxanne dan pada suatu saat, Roxanne bercerita bahwa Roxanne gak pernah menjalin hubungan dengan Metroman. Seusai latihan kerasnya, Megamind memberikan Hal sebuah kostum dan memberikan inisial barunya yaitu Titan. Hari-hari berlalu. Megamind terus-menerus menonton berita yang ada Roxanne-nya ini. Di samping itu, ia bahagia karena ia bisa melakukan kejahatan lagi. Minion yang merasa bahwa tuannya ini berubah mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan tuannya. Minion akhirnya mengetahui kalau Megamind ternyata udah jatuh cinta kepada Roxanne. Minion sangat takut apabila Roxanne mengetahui penyamarannya. Minion mencegah Megamind untuk berkencan dengan Roxanne demi kebaikan mereka. Minion sangat kaget saat Megamind ternyata telah lupa dengan dirinya sendiri. Ia bahkan kecewa dengan Megamind yang dengan sombong menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan Minion. Mereka berdua akhirnya berpisah. Sementara itu Roxanne yang mencoba memecahkan petunjuk dari Megamind mendapatkan gambaran seorang superhero baru yaitu Titan. Dan ternyata benar aja, Titan sekarang udah ada di luar. Titan mendatangi Roxanne. Nah, Titan yang notabene Hal mengajak Roxanne untuk terbang melihat-lihat kota. Tetapi penerbangan itu nggak berjalan mulus karena Roxanne beberapa kali dilempar oleh Hal yang begitu bodoh. Hal
lalu menurunkannya di atas puncak menara. Hal membuka penyamarannya dan Roxanne kaget. Roxanne yang ada di atas menara menolak cinta dari Hal. Hal nggak terima, dan hal itulah yang membuat Hal menjadi marah dan melampiaskan kemarahannya. Sedangkan di tempat lain, Megaman yang udah nunggu Roxanne akhirnya berkencan dengannya. Roxanne memberitahu Megaman yang notabene menyamar sebagai Bernard kalau ia udah mengetahui suatu hal, yaitu alasan Megaman menjadi jahat. Dan dari kejauhan ternyata Hal melihat dua orang itu berkencan. Makan malam yang awalnya romantis ini tiba-tiba berubah saat Megaman menciumnya dan berubah bentuk ke semulanya. Semua orang yang ada di sana kaget. Roxanne kecewa dengan perlakuan Megaman. Ia segera pergi dari restoran itu dan di malam yang diselimuti hujan, Megaman berusaha menjelaskan alasannya kepada Roxanne. Tapi Roxanne udah kadung menganggap bahwa Megaman adalah orang jahat. Roxanne pun menolak cinta Megaman. Megaman amat sangat sedih. Ia kembali ke markasnya dan mencari Minion, tetapi apa yang terjadi? Minion udah benar-benar pergi dari markasnya. Megaman yang sedang sedih meminta robotnya untuk mengeluarkan kostum favoritnya, yaitu Black Mamba. Megaman akhirnya kembali ke kebiasaan awalnya guys, yaitu menjadi penjahat dan menghancurkan seluruh kota. Megaman datang ke balai kota dan menantang Titan. Ia menunggu kedatangan Titan dari siang sampai malam, tetapi Titan gak kunjung datang juga. Megaman merasa malu dong dan nekat mendatangi apartemen Titan. Ternyata Titan sendiri bukannya melindungi kota dan memenuhi undangan Megaman, ia malah bermain game dan memanfaatkan kekuatannya untuk mencuri. Titan juga bercerita kalau ia nggak ingin menjadi superhero karena percuma aja. Toh Roxanne juga nggak mau bareng sama dia. Megaman kaget mendengar hal tersebut, apalagi saat Titan mengajak Megaman untuk bergabung bersamanya menjadi penjahat. Megaman tentu tidak terima karena rencananya nggak berjalan sesuai perkiraannya. Bahkan Megaman juga memberitahu Titan bahwa ayah luar angkasanya adalah dirinya. Megaman mengaku bahwa dirinya lah yang berciuman dengan Roxanne. Si Hal atau Titan tentu aja marah dan mulai memukul Megaman. Megaman balas memukul dan pertarungan penjahat versus pahlawan itu sekarang terjadi di tengah-tengah kota. Megaman merasa senang karena ia akhirnya mendapatkan adrenalin yang selama ini ia cari. Megaman akhirnya mengalah dan ia meminta Titan untuk membawanya ke penjara. Namun Titan berpikiran lain. Ia lebih suka apabila Megaman mati. Megaman ketakutan dan kabur dari sana. Sedangkan Titan terus mengejar Megaman dan Megaman berusaha menghindari Titan, tapi tetap aja Titan dapat mengalahkannya. Megaman segera berlari ke apartemen Roxanne. Megaman meminta tolong Roxanne untuk membantunya. Megaman ini udah kebingungan banget nih karena rencananya nggak berhasil. Megaman meminta Roxanne untuk membantunya menemukan petunjuk. Roxanne lalu membawa Megaman ke sekolah lama Megaman. Ternyata tempat itu adalah sebuah markas tersembunyi milik Metroman. Dua orang itu mencari sebuah petunjuk dan ternyata Metroman hadir di sana. Metroman tidak meninggal, Metroman masih tetap hidup dalam persembunyiannya. Sedangkan di kota, Titan terus-menerus menghancurkan kota. Minion dari kejauhan juga melihat berita soal kota yang hancur. Megaman dan Roxanne kaget saat bertemu dengan Metroman. Metroman lalu menceritakan yang sebenarnya saat Megaman menculik Metroman. Ternyata guys, saat kejadian itu Metroman memalsukan kematiannya dan dengan kecepatan supernya ia memikirkan suatu hal. Ia akhirnya mendapat sebuah ide untuk memalsukan kematiannya dan berubah menjadi Music Man atau seorang pria biasa yang suka bermain musik. Dua orang yang mendengar cerita Metroman shock. Megaman meminta bantuan Metroman untuk mengalahkan Titan. Metroman menolak dan memberikannya sebuah ucapan motivasi. Megaman kecewa dan mulai menyerah. Ia memutuskan untuk kembali ke penjara. Sementara itu, seluruh kota mengalami kehancuran karena Titan. Titan lalu mendengar Hal memanggilnya. Roxanne lalu meminta Hal untuk berhenti melakukan kejahatan. Megaman yang masih ada di penjara menonton berita kalau ternyata Roxanne sekarang ditawan oleh Titan. Megaman langsung panik. Ia meminta Warden untuk mengeluarkannya dari penjara. Nah, ternyata si Warden ini adalah penyamaran dari Minion. Megaman dan Minion kembali bekerja sama lagi. Sedangkan Titan terus-menerus meneror seluruh kota. Ia bahkan hampir membuat sebuah gedung hancur. Tetapi dari kejauhan kabut hitam muncul kembali. Di dalam kabut itu sudah ada Megaman yang bangkit dan menantang Titan. Megaman menolong Roxanne dari tawanan Titan. Sementara Titan sendiri melemparkan gedung tersebut ke tanah dan membuat hancur jalanan kota. Megaman gak bisa lolos dari gedung tersebut. Ia pingsan. Dan saat Roxanne diserang, tiba-tiba aja Metroman datang dan mengejar Titan. Nah, Megaman yang tadi pingsan ternyata plot twist nih. Itu bukan Megaman, itu adalah penyamaran dari Minion.
Sedangkan si Metro Man ternyata adalah Mega Man yang asli. Apakah kalian bingung? Sama. Titan yang dikejar Metro Man akhirnya ngacir. Mega Man datang ke kota dan menemui Roxanne. Tiba-tiba Titan datang lagi. Titan menantang Mega Man untuk bertarung. Mega Man dengan bantuan Roxanne berusaha mencapai mobil tak terlihat untuk mengambil senjata pembuat superhero. Tapi lagi-lagi ia dihajar oleh Titan. Dia dilempar Titan sampai ke langit. Mega Man lalu mendapat sebuah ide. Ia segera membuat dirinya menjadi sebuah kotak dan saat jatuh ke air ia langsung bangkit melindungi Roxanne dan menembak Titan sehingga Titan menjadi orang biasa lagi. Mega Man dan Roxanne akhirnya berpelukan. Setelah itu, ia segera mendatangi minion yang sekarat dan meletakkannya ke air. Mega Man dan Roxanne bergembira karena ia berhasil menyelamatkan kota. Mega Man sendiri sekarang menjadi seorang superhero di Metro City dan membantu Metro City membangun kotanya lagi. Sementara itu, si Hal atau si Titan sekarang ada di penjara. Dan Mega Man akhirnya dicintai oleh para masyarakat Metro City. Tamat. Boy, makasih udah nyimak cerita dari Mega Man ini. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian belum terhibur, please lah tulislah di komentar. Please lah request film yang menurut kalian paling asoy. Ntar gue rekapin. Oke? Ya udah kalau begitu, Mang Asep pamit ya. Dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Ahoy.